segi 4. Jadi di segi 4 itu ada 6 jenis yang perlu dipelajari untuk kelas 7, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kita akan masuk ke mungkin ke persegi dulu, karena persegi yang biasanya lebih mudah. Sebentar. Nah, persegi. Nah, persegi. Jadi karena segi 4 berarti sisinya pasti ada 4. Nah, penamaannya biasanya ABCD dan menuliskannya biasanya berlawanan arah jarum jam, ABCD biasanya. Tapi terkadang orang yang membuat soal pun bisa terbalik juga searah dengan jarum jam. Nah, biasanya begitu. Nah, biasanya persegi ABCD dilambangkan dengan huruf besar begitu. Nah, semua sisinya itu sama. Nah, kita akan masuk ke sifatnya dulu. Nah, di sifat persegi ini keempat sisinya harus sama panjang. Berarti kalau sini 10 ya otomatis 10 10 10 begitu. Semuanya harus sama. Dan semua sudutnya harus sama dan siku-siku, itu sifatnya. Jadi ini siku-siku, keempat-empatnya itu siku-siku semua, 90 derajat semua. Dan diagonalnya itu pasti sama. Jadi dari sini ke sini AC dan BD itu akan sama. Dan biasanya memotong di sini persis di tengah. Ini dan ini sama, ini dan ini juga sama begitu. Itu untuk sifat persegi. Terus kita masuk langsung saja ke keliling dan luas. Nah, ini sepertinya sudah dipelajari biasanya di sekolah dasar. Untuk keliling itu 4S, di mana S adalah panjang sisinya. Jadi kalau di sini 10 berarti kelilingnya ya 4 kali 10 40. Nah, kalau kalian bingung untuk menghafal supaya kalian tidak pusing terlalu banyak rumus, karena biasanya itu yang diperlukan kalau belajar matematika. Jadi keliling, kalian ingat-ingat konsep keliling itu adalah kayak menghitung pagar. Jadi kalau di sini 10, karena persegi itu sama semua, berarti ini 10, ini 10, ini 10. Ini dijumlah jadi 40. Makanya itu jadinya rumusnya 4 kali 10 begitu, 4 kali panjang sisinya, karena ini 4 kali begitu dan sama semua. Jadi asal usulnya kenapa 4 kali S itu karena ini panjangnya sama semua dan dijumlah itu 4 kalinya, berarti 40 begitu. Nah, kalau untuk luas, kalau luasnya itu adalah sisi dipangkatkan 2, sisi 10 dikalikan dengan 10, ini dikalikan dengan ini begitu. Karena sama akhirnya jadi S pangkat 2, sisi pangkat 2 begitu. Jadi asal usulnya karena begitu, ini dikalikan ini, berarti hasilnya adalah 100 begitu. Saya rasa kalau persegi itu tidak terlalu susah. Kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang. Nah, persegi panjang itu mirip dengan persegi, karena sebenarnya persegi panjang dan persegi itu sama, cuma persegi itu persegi panjang yang panjang sisinya sama. Kalau persegi panjang kan ini dan ini beda, ini dan ini beda, yang sama hanya yang berhadapan. Ini dan ini sama, ini dan ini sama. Namanya juga sama ABCD, terus semua sudutnya 90. Kita masuk ke sifatnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sama persis seperti persegi. Cuma kalau persegi semuanya sama, kalau ini hanya yang berhadapan, ini dan ini sama. Jadi kalau sini 10, di sini juga pasti 10, di sini 5, di sini juga pasti 5 begitu. Nah, setiap sudutnya sama dan siku-siku. Ini keempatnya maksudnya begitu, diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah. Nah, ini kan mirip dengan persegi. Ini pasti di tengahnya ini dan ini sama, terus ini juga panjangnya sama begitu. Selanjutnya kita langsung ke keliling. Nah, keliling itu ini terkadang dilupakan karena rumusnya lumayan susah untuk dihafalkan. 2 kali P tambah L. Nah, supaya kalian tidak pusing dengan menghafal rumus, jadi contohnya di sini adalah 10, di sini 5, begitu. Kita pakai konsep keliling saja, dijumlah semua pinggirannya atau pagarnya. Kalau di sini 10 karena persegi panjang ya, di sini 10, di sini juga pasti 10, di sini 5, di sini juga 5, tinggal dijumlah. Tambah 10 20, tambah 10 berarti 30 begitu. Atau kalau mungkin kalian lebih mudah belajar dengan menghafal, berarti rumuskannya 2 dikali P tambah L. 2 dikali P tambah L berarti 2 dikalikan 10 tambah 5.
15 hasilnya sama 30. Bebas, kalian boleh menggunakan rumus ini atau menggunakan konsep keliling yang mungkin akan lebih mengurangi beban menghafal, cuma biasanya menghitungnya lebih lama begitu. 10, 10, 5 dan 5 begitu. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Nah selanjutnya kalau untuk luas itu berarti panjang dikalikan lebar. 10 dikali 5, 50. Nah kalau kalian perhatikan ini tuh rumusnya mirip dengan persegi. Kok bisa sama? Mirip. Nah kalau persegi misalnya begini, di sini misalnya 10, kan di sini juga pasti 10. Nah rumusnya kan sebenarnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar, cuma karena persegi itu panjangnya sama, akhirnya 10 pangkat 2 begitu. Asal usulnya dari situ. Jadi intinya sebenarnya hanya satu rumus, cuma kelihatan akan banyak ketika kalian tidak terlalu memahami itu rumusnya dari mana begitu. Jadi kalau untuk luas persegi panjang tadi 10 dikalikan 5, 50. Itu untuk persegi panjang. Kita akan lanjut ke selanjutnya jejer genjang. Nah, jejer genjang itu sebenarnya kayak persegi panjang yang didoyongkan atau miring gitu. Namanya sama, ABCD karena 4 sisi. Nah, kita akan langsung masuk ke sifatnya. Sifatnya sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini masih sama dengan persegi panjang ya. Jadi ini dan ini, AB dan CD itu akan panjangnya sama dan sejajar. Lalu AD itu pasangannya dengan BC. AD dan BC itu akan sama panjang dan sejajar. Nah, selanjutnya sudut yang berhadapan akan sama besar. Maksudnya sudut yang berhadapan itu ini ya. Ini dan ini. Jadi kalau di sini misalnya 60, di sini juga pasti 60 gitu. Nah, jumlah sudut yang berdekatan 180. Jadi maksudnya kalau di sini 60, supaya menjadi 180 kan ditambah 120. Nah, di sini pasti 120 gitu. Di jumlah selalu 180. Ini dan ini tambah 120 juga pasti, karena ini dan ini kan berhadapan sama begitu. Jadi jumlahnya selalu 180. Itu mungkin sifat yang terkadang dilupakan. Selanjutnya diagonal membagi 2 sama panjang. Nah ini maksudnya mirip seperti persegi dan persegi panjang. Ini sama begitu. Diagonalnya membagi 2 sama panjang. Selanjutnya kita masuk ke keliling. Nah kalau keliling memang ini tidak ada rumus secara instan. Jadi intinya dijumlah semuanya. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Tapi sebenarnya mirip dengan persegi panjang. Jadi kalau di sini 10, di sini misalnya juga misal 4 begitu. Ini kan pasti sama, ini juga 10, di sini 4, tinggal dijumlah saja. 20 ditambah 8, 28. Gitu. Atau mungkin rumusnya sama saja seperti persegi panjang, 2 kali panjang tambah lebar, cuma ini di sini adalah panjangnya ini, terus ini lebarnya ini, walaupun secara harfiah beda arti ya panjang dan lebar gitu, karena ini miring. Nah tapi intinya sama. Kalau untuk luas itu alas kali tinggi, sekali lagi ini mirip sekali dengan persegi panjang, panjang kali lebar, cuma istilahnya berbeda. Karena di sini alasnya ini 10, tingginya ini harus siku-siku. Nah kayak segitiga itu harus siku-siku, karena ini doyong atau miring begitu. Jadi kalian harus tahu ini panjangnya berapa. Jadi kalau di sini ada 6 dari 10 kali 6, 4-nya nggak kepake. Kalau untuk mencari luas berarti 10 kali 6, udah gitu aja, berarti 60. Kalau keliling baru semuanya harus dipakai, ditambah ya, ditambah, karena kan nyari panjang, ini tambah ini tambah ini. Kalau luas dikali begitu. Itu untuk jejer genjang. Selanjutnya lanjut, kita masuk ke belah ketupat. Nah kalau di belah ketupat sebenarnya ini mirip dengan persegi, cuma bedanya di sudutnya. Karena kalau persegi itu kan panjang sisinya sama semua, ini sama semua. Kita langsung masuk ke sifatnya dulu aja. Oh ya sebelumnya ini namanya juga ABCD sama. Nah ada tambahan di sini, ada diagonal 1 dan diagonal 2, biasanya dilambangkan dengan D. Diagonal 1 dan diagonal 2 karena ini berguna untuk mencari luas nanti. Nah semua sisinya sama panjang, persis seperti persegi. Yang berbeda adalah sudut yang berhadapan sama besar. Jadi tidak harus 90. Jadi kalau persegi itu selalu 90, tapi kalau belah ketupat
ini enggak 90. Ini dan ini tapi sama. Terus sudut di sini dan di sini sama. Jadi kayak persegi yang dipenyet begitu, dipenyet. Jadi kalau misal begini, aduh gambarnya elek banget. Nah kalau misal begini, ini aduh, kita ulangi saja lah. Misalnya begini, walaupun kelihatannya ini belah ketupat, tapi kalau diketahui bahwa ini siku-siku semua, nah gini siku-siku semua, ini berarti persegi. Karena persegi semuanya siku-siku. Tapi kalau ini ada yang tidak siku-siku, misalnya begini, nah ini misalnya 40 gitu, saya yang membuat asal saja 40 derajat. Nah ini sudah bisa dipastikan bahwa ini belah ketupat. Bedanya hanya di situ. Kalau persegi itu siku-siku semua, walaupun dibuat seperti belah ketupat ya, karena belah ketupat biasanya bentuknya seperti ini. Nah tapi kalau sudah 90 derajat itu berarti persegi, jadi jangan terkecoh. Nah kalau sudahnya enggak 90 derajat itu berarti belah ketupat. Nah selanjutnya diagonalnya sama besar, sama panjang, dan berpotongan tegak lurus. Maksudnya ini pasti sama, dan ini berpotongan tegak lurus, ya mirip seperti persegi untuk diagonalnya. Selanjutnya kita masuk ke keliling. Kalau keliling juga karena mirip dengan persegi, jadi rumusnya juga sama, 4 kali S karena sisinya sama semua. Berarti kalau di sini misalnya 15, berarti tinggal dikali 4 karena 15, ini 15, ini 15, dan ini 15, berarti hasilnya 60. Begitu untuk keliling. Terus untuk luas, nah kalau untuk luas ini mirip dengan segitiga sebenarnya, setengah kali alas kali tinggi, cuma di sini setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang ini ya, atau yang atas, ya bolak-balik gak masalah sih, mana yang diagonal 1 mana yang diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Misalnya di sini diagonal 1-nya adalah 10, diagonal 2-nya itu adalah 5, berarti setengah kali 10 kali 5, 25. Jadi ini nggak kepake gitu. 5 kali 10, 50 dibagi 2 gitu lah. Jadi hasilnya adalah 25. Itu untuk belah ketupat. Mirip ya dengan persegi, jadi itu hal yang tidak terlalu susah dan tidak perlu menghafalkan terlalu banyak. Terus kita masuk ke layang-layang. Layang-layang mirip dengan belah ketupat, cuma bedanya belah ketupat sama semua. Kalau ini beda, ini dan ini sama, tapi ini dan ini beda gitu. Layang ABCD, tapi ininya mirip. Nah kita masuk ke sifat. Dua sisi berdekatan sama panjang, malah coret. Dua sisi berdekatan sama panjang, ini maksudnya yang berdekatan yang ini ya, ini dan ini sama, terus ini dan ini sama, tapi ini dan ini beda. Sudut yang berhadapan sangat besar, nah ini kayak belah ketupat, ini dan ini sama. Jadi kalau di sini sudutnya 30 misalnya, di sini juga pasti 30. Kalau di sini misalnya 40, di sini juga 40, kurang lebih begitu. Sama yang berhadapan. Lalu diagonalnya berpotongan tegak lurus yang ini mas. Ini dan ini tegak lurus begitu. Diagonal. Nah kalau untuk rumusnya, untuk keliling dijumlah semuanya, atau mungkin 2 kali ini terus ditambah 2 kali ini sama. Misal di sini 10, di sini 20 misalnya begini. Nah ini kan sama, ini dan ini sama, berarti ini juga 10, di sini juga 20. Tinggal dijumlah semuanya. 10 tambah 10 20 tambah 40 60 gitu untuk keliling. Nah kalau untuk luasnya itu persis seperti belah ketupat. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi kalau misal diagonal 1-nya itu 6 dan diagonal 2-nya itu 10, berarti tinggal setengah kali 6 kali 10 gitu. Jadi hasilnya adalah 30. Jadi ini juga nggak kepake kalau untuk nyari luas. Kalau untuk nyari keliling, diagonalnya yang tidak terpakai, begitu kurang lebih. Itu untuk layang-layang. Terus selanjutnya kita masuk ke trapesium. Nah ini yang agak sedikit paling berbeda di antara yang lain. Kalau yang lain ada mirip-miripnya, ini agak sedikit tidak mirip. ABCD namanya sama karena 4 huruf, 4 segi, jadi biasanya namanya 4 huruf.
masuk ke sifatnya langsung saja. Sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar jumlahnya 180. Maksudnya yang ini dan yang ini kalau dijumlah 180 gitu. Kalau di sini misalnya 60, di sini pasti 120 gitu. Berdekatannya yang sejajar ya, di antara dua sisi sejajar, ini sama ini, bukan ini dengan ini, karena itu belum tentu sama, belum tentu jumlahnya 180. Tapi yang pasti jumlah ini kan yang sejajar, yang ini dan ini itu kan sejajar. Jadi di antara dua garis sejajar ini jumlahnya 180, ini 60, ini 120 gitu. Kalau di sini misalnya adalah 40, ini di sini pasti 140 sudutnya, sudut C ini, sudut C, begitu. Nah ini kan kalau dijumlah tidak 180, hati-hati ya. Jadi yang jumlahnya 180 itu yang di antara dua sisi sejajar 60 dan 120. Selanjutnya diagonalnya sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Mirip seperti persegi panjang. Ini kalau dibikin diagonal ke sini dan ke sini itu sama panjang. Memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Nah ini maksudnya tepat sepasang sisi sejajar itu maksudnya ini dan ini. Jadi hanya ada satu pasang. Nah gambarnya terkadang nggak seperti ini. Kalau diputar jadinya begini, misalnya begini. Nah ini yang sejajar begitu kurang lebih. Jadi nggak harus atas bawah, kadang diputar-putar gitu. Nah tambahan, kalau untuk trapesium itu jenisnya ada beberapa. Ada trapesium sama kaki itu berarti sisi yang ini sama. Kalau siku-siku berarti ada satu yang siku-sikunya sebelah sini. Nah kalau sembarang ini, jadi ini tidak sama dan tidak siku-siku gitu, kurang lebih begitu. Kalau yang mudah itu biasanya sama kaki. Kalau sama kaki itu kan berarti kalau di sini 10, di sini juga 10. Itu yang mudah. Kalau nggak trapesium yang siku-siku, jadi tingginya langsung ini. Nah ini yang agak sedikit ekstra gitu. Kita masuk ke keliling dan luas. Kalau kelilingnya dijumlah semua saja karena tergantung trapesiumnya itu seperti apa. Kalau trapesium sembarang itu berarti semua sisinya beda panjangnya. Kalau misal di sini 40, di sini 20, di sini ini 2 ya, 20, di sini misalnya 10, di sini 5, misalnya begitu. Tinggal dijumlah saja, 10 tambah 20 30 tambah 40 70 tambah 5 berarti 75 kalau trapesiumnya sembarang. Tapi kalau sama kaki sama intinya dijumlah. Ini misalnya 10, di sini 6, di sini 4. Nah di sini kan kita tidak diketahui. Nah karena ini sama kaki berarti ini 4, di sini juga 4, tinggal dijumlah semua, 10, 20, 4 begitu. Nah untuk luas itu setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Maksudnya begini, kita hapus dulu. Kalau semisal di sini 10, di sini 20, di sini misalnya 6 begitu. Nah untuk menghitung luas itu berarti kita menggunakan, kalau semisal di sini adalah 15, sini 7, bukan 7, 12. Nah untuk mencari luas itu yang kita butuhkan hanya tinggi dan sisi sejajarnya saja. Jadi tingginya itu 10 yang siku-siku. Nah sisi jajarnya berarti 20 dan 6. Jadi ini jangan dipakai. Berarti setengah kali 10 kali ini dijumlah dulu, karena jumlah sisi jajar ya rumusnya. Jadi ini harus dijumlah dulu. Berarti 26 berarti setengah kali 10. Setengah kali ini 10, ini 26 begitu. Berarti hasilnya adalah 130 gitu. Jadi ini harus dijumlah dulu. Nah itu untuk trapesium. Nah
Jadi itu adalah akhir dari pembelajaran kali ini. Jadi intinya kalau untuk segi 3 dan segi 4 itu sebenarnya hanya pengulangan dari sekolah dasar. Mungkin nanti ada beberapa soal variasi yang mungkin perlu pemahaman, nanti akan di share di video yang lain. Jadi ini hanya konsep dasar. Terima kasih atas